Di pokok bahasan hari ini kita bahas tentang bisnis analitik ya atau analisa data bisnis ya. Nah, di dalam materi ini nanti akan bicara tentang konsepnya seperti apa, ada tentang OLAP sedikit, ada kubus data dan dimensi di data, kemudian nanti ada latihan ya sampel buat kita menganalisanya nanti sama-sama. Oke. Nah, konsep bisnis analisis atau analytical business ini ya dia merupakan salah satu ilmu yang berkaitan tentang cara kita menganalisa data. Ya, ini biasanya permainannya atau lebih banyak concern kepada data. Jadi kalau yang kita sebut sebagai data itu kumpulan ya. Jadi kalau kalian punya data, kadang-kadang kalau cuma sehari, 2 hari, sedikit ya. Contoh misalkan sederhana gini, kalau kita bayangkan setiap orang mengupload di medsosnya satu orang nih misalkan ya, satu orang di medsos mengupload foto ya, video sehari satu ya. Nah, coba kita hitung dari dulu pertama kali dia buka sampai dengan buka medsos itu sampai dengan dia sampai saat ini, berarti sudah banyak foto yang ada di dalam medsosnya itu. Nah, coba bayangkan itu kalau itu data transaksi jual beli, data pembelian, data gudang atau data barang yang setiap hari terjadi jual beli. Ya, ada konsumen yang beli, ada datang barang baru terus seperti itu. Nah, di situ pasti akan akan menghasilkan banyak sekali data. Nah, kalau dulu trennya mungkin 2005, 2010 ke belakang, mungkin orang tidak terlalu peduli dengan data-data banyak itu. Itu cuman data kok, nggak bisa diapa-apain. Nah, tapi sekarang mulai mungkin di 2015 ke atas gini, muncul ilmu baru namanya data science, ilmu yang berkaitan tentang bagaimana cara kita menganalisa data, membaca data. Nah, metode dan toolsnya banyak yang dipakai. Nah, salah satu cara atau salah satu yang pokok bahasan di dalam analytical data, terutama data-data bisnis yang terkait nanti dengan bisnis intelligence atau kecerdasan bisnis, itu adalah bagaimana kita membaca, memanfaatkan aplikasi itu untuk mengumpulkan, menganalisa, dan mengakses data tersebut. Nah, ujung-ujungnya nanti akan apa? Akan dipakai bisa dipakai untuk mengambil keputusan. Jadi kalau kalau kita punya data-data bisnis, misalkan kalian punya di rumah ada jualan online atau punya toko kelontongan, coba toko-toko atau data-data yang orang yang belanja itu dicatat. Ya, mulai iseng tuh dicatat misalkan, walaupun Pak saya cuma jualan katakanlah misalkan sabun ya, barang-barang yang kebutuhan rumah tangga, tapi kalau dicatat data itu kita akan tahu nanti kita bisa pakai itu buat analisa ya. Jadi sekarang itu kita nggak bisa nganggap sepele, data yang sudah dihasilkan itu bisa dipakai oleh kita untuk melakukan analisa. Nah, di materi hari ini kita akan coba lihat salah satu sudut atau bentuk data yang lain di dalam konsep bisnis analitik. Ya, jadi kalau bisnis analitik itu kita gambarkan dalam sebuah hierarki seperti ini. Nah, ada 3 komponen yang biasanya dipakai tahapannya. Pertama adalah kita harus punya informasi dan pengetahuan. Jadi kalau kita sudah punya data, tadi kan saya bilang data itu selama ini kan hanya dikumpul-kumpul aja nih. Dikumpul. Sama seperti kalian datang ke perpustakaan ya. Tugas akhir mahasiswa kan dari angkatan pertama kampus itu berdiri sampai dengan sekarang disimpan aja. Coba bayangkan kalau dia punya, katakanlah kampusnya udah 100 tahun. Seberapa besar gedung yang dipakai untuk menyimpan itu. Nah, kemudian orang beralih ke digital. Udah Pak, digital aja Pak, jangan dalam bentuk kertas disimpan. Tetap aja itu akan penuh. Ya. Nah, informasi dan knowledge discovery ini justru akan mencari data informasi baru. Informasi dan pengetahuan baru akan dicari di dalam data-data yang sudah dikumpulkan tadi. Ya, jadi ketika orang belanja banyak di toko kita, nah data-data itu kita lihat, kita akan analisis. Oh, ternyata barang yang laku itu apa? Salah satu contohnya. Oh, hari-hari tertentu banyak orang yang datang ke toko. Itu akan ketahuan. Ya, siapa yang paling banyak, pelanggan mana, itu akan kelihatan. Pelanggan mana yang sering beli, itu akan kelihatan di pola data yang kita pelajari di situ.
Nah, informasi dan knowledge discovery ini bisa kita peroleh dari OLAP namanya, online analytical, kemudian ada query dan report, ada data mining. Nah, nanti ada kita bahas di sini nanti di pertemuan ke depan. Text mining nggak saya bahas ya. Web mining mungkin kita bahas di sini. Jadi hari ini kita akan bahas ke OLAP, kemudian data mining. Data mining nanti di pertemuan berikut karena banyak metode di sini. Ya. Nah, nanti dari data-data ini, dari proses-proses ini, information dan knowledge discovery ini adalah cara kita untuk mendapatkan informasinya seperti apa. Jadi cara kita untuk mendapatkan informasi dan mencari pengetahuan apa yang ada di dalam data itu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya setelah informasi kita dapat, kita akan olah itu menjadi sebuah keputusan. Nah, ini ada mata kuliah, mungkin ada yang sudah pernah ngambil atau yang nanti akan ada di semester atas, ada decision support, ya, pendukung keputusan. Ada metode lagi di dalamnya, ini banyak di sini. Ya, kemudian ada sistem kecerdasan, intelligent system, sistem cerdas namanya. Nanti semua ini, baik ini maupun ini, harus bisa divisualisasikan. Jadi kalau yang disebut sebagai analytical business itu sebenarnya 3 proses ini harus dilakukan. Jadi bagaimana cara kita mengumpulkan informasi dan mendapatkan pengetahuan dari kumpulan data yang ada. Ini data terus diambil. Kemudian dari data yang ada, informasi dan pengetahuan ini, bagaimana cara kita menggunakannya untuk memberikan keputusan, ya, atau membentuk sebuah sistem yang cerdas. Kemudian baru dilakukan visualisasi. Visualisasi ini tampilan, ya, tampilan. Nah, ini visual analysis, scorecard, dashboard, dan segala macam. Jadi kalau kita bilang, Pak, programming itu di mana? Programming itu nanti ketemunya banyaknya di visualisasi. Ya, misalkan dalam bentuk grafik, dalam bentuk dashboard sistem, 3D, virtual reality, itu adalah semua tampilan-tampilan, banyak orangnya programmer ada di sini. Nah, kalau kita mau bekerja di bidang analytical data, kita bisa masuk ke sini nih, ke sini sama ke sini. Ya, kalian yang perlu kalian pahami adalah cara menganalisanya. Jadi tidak hanya sekedar toolsnya bisa macam-macam. Pakai Excel aja sudah cukup sebenarnya, udah bisa cukup powerful menurut saya. Ya, pakai yang Pentaho juga bisa, pakai Oracle, pakai yang lain-lain itu bisa. Nah, kita akan fokus ke sini. Jadi Business Intelligence ini, mata kuliah ini fokusnya nanti ke sini. Jadi nanti akan setelah UTS ini kita akan bahas tentang beberapa metodologi yang dipakai untuk business intelligence, ya. Metode-metodenya akan lebih banyak di situ. Oke. Kita lihat yang pertama yang kita bahas hari ini adalah tentang OLAP, ya. Ya. Jadi OLAP itu singkatan dari Online Analytical Processing. Jadi proses menganalisa secara online. Mungkin ada yang bertanya, Pak, analisa itu apa sih, Pak? Analisa itu sebenarnya seperti ini. Jadi yang dikatakan analisa itu, kita tidak hanya sekedar dikasihkan data. Misalkan contoh gini, ini saya tulis data di sini. Misalkan saya punya IPK mahasiswa SI, ada 3,2, ada 2,75, ada 3,00, ada yang 3,73, ada yang 2,5. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 mahasiswa. Kalau kita diserahkan data ini, kalau kita belum paham tentang analisa data, ketika disodorin data ini, kita hanya, oh ini ya datanya Pak, oh 3,2 tuh ternyata si A loh, oh 3,00 ini si B, oh ini si C Pak, ini si D, ini si E. Cuman itu aja kita simpan aja nih. Oh, Pak Sani ngasih saya data IPK 5 mahasiswa SI seperti ini, Pak. Tapi ketika kita naikkan level kita menjadi analisa, kita bisa tahu, oh ternyata mahasiswa SI itu IPK paling rendahnya 2,5 loh. Oh, paling tinggi 3,7. Ini tertinggi. Ya, tertinggi, max. Ini minimum. Oh, dari 5 anak ini ternyata laki-laki sekian, perempuan sekian. Terus kemudian dilihat, oh ternyata dari 3,7 ini dia nilai-nilai B-nya pemrograman B. Tapi yang 2,75 ini pemrogramannya A. Nah,
Dari situ kita bisa tahu informasi-informasi yang kita dapat. Itulah yang tadi yang kita bilang tadi, into information and knowledge discovery. Jadi kita mencari informasi dan pengetahuan apa yang bisa didapat dari data. Ya, sama seperti kalian menyimpan kontak di dalam handphone kayak kita ya, di dalam handphonenya masing-masing. Ya, biasanya untuk mempermudah kita untuk memanggil, misalkan ada orang yang namanya sama, Ani misalkan gitu. Nah, kita bedakan. Ani itu Ani waktu teman kita SD, pada waktu SMA kita punya Ani yang baru, teman baru, SMA ada Ani yang SMA, SMP, SMA. Nah, biasanya kita kasih tanda untuk membedakan Ani yang mana nih, Ani waktu teman saya SD, Ani waktu saya SMA atau SMP. Itu sebenarnya salah satu cara kita sebenarnya untuk mendapatkan informasi, untuk membedakan bahwa ada orang yang namanya sama tapi nama sama tapi orangnya berbeda. Nah, itu analisa sebenarnya sudah. Kemudian dia mengelompokkan lagi, oh, teman-teman SD saya ternyata beda-beda, Pak. SD, SMP, SMA itu beda. Nah, saya punya grup masing-masing. Ada teman kita yang dari SD, SMP, SMA atau satu sekolah terus. Satu kelas malahan seperti itu. Ya. Nah, itu bisa kita jadikan dasar sebagai salah satu tahap analisa. Oke, kita pisahkan di dalam kontak kita nama-nama. Itu yang kita sebut sebagai analytical. Analisa namanya. Nah, di dalam tahapan analisa processing ini ada yang dilakukan secara online. Jadi aktivitasnya berbasis data. Jadi yang disebut sebagai online analytical processing ini harus punya data dulu. Data. Jadi kalian harus tahu data diolah menjadi informasi di pertemuan kedua. Ya, masih ingat slide-nya, data diolah menjadi informasi, informasi nanti akan diperoleh menjadi knowledge. Nah, ini 3 ini ya. Baru nanti keluar keputusan di akhirnya. Nah, orientasi keputusan yang dihasilkan itu harus berorientasi data. Ya. Siapa yang melakukan ini? Aktivitas online ini adalah end user. Apa saja yang dikerjakan? Dia bisa melakukan query. Query itu apa? Query itu memberikan perintah terhadap data yang ada ini, terus tampil datanya. Misalkan contoh ini, saya mau lihat mahasiswa yang IPK-nya tertinggi. Nih datanya, keluar. Saya mau lihat jumlah mahasiswa berdasarkan asal daerah. Nih kelihatan. Nah, dari hasil itu kita lakukan analisa. Nanti akan keluar strategi bisnis apa yang bisa kita baca. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa jumlah mahasiswa yang paling banyak itu ada di daerah tertentu, maka ketika kita mau melakukan promosi, maka daerah tersebutlah yang kita samperin seperti itu. Kita tahu bahwa SMA atau SMK itu yang paling banyak menyumbang mahasiswa untuk menjadi kuliah di tempat kita, maka strategi kita adalah apa? Strategi kita ke sekolah sana. Emang apa nama? Kalau ini ada namanya tempat sampah siapa ya? Sebentar ya. Sorry, saya tutup ini dulu. Ini ada yang masuk namanya tempat sampah siapa? Oh, oke oke. Saya keluarin dulu ya, saya blok ya. Oke oke. Nah, oke oke. Saya ngajar di kelas TI ya. Saya ngomong, mohon maaf nih ya. Saya ngomong anjing aja ya. Waktu itu mendemokan tentang program, ada pengenalan sistem sistem binatang hewan ya, mengenali kucing dan anjing namanya. Langsung saya diselah sama mahasiswa TI itu. Pak, jangan ngomong anjing, Pak, katanya kurang sopan. Oh ya sudah, saya mohon maaf jadi ya. Apalagi memberikan nama yang tadi ya, menurut saya kurang bagus itu ya. Seperti itu.
kok dikasih nama tempat sampah gitu ya. Padahal saya maksudnya ngajar karena memang ada gambar hewan ya, ada nama kucing dan anjing. Nah, ini programnya bagaimana bisa mengenali ini anjing, ini kucing. Tidak ada maksud mengatain si ini anjing atau ini itu. Apalagi memberikan nama yang seperti itu ya. Jadi mohon maaf saya blok dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi proses untuk ini ya, proses untuk melakukan analisa tadi ya, itu ada di dalam kumpulan data warehouse ini nanti. Jadi ketika data itu tadi kita bilang misalkan tadi saya bilang ini, ketika data-data harian ini berkumpul banyak ya, bertumpuk ya, tiap hari bertambah terus besok juga disimpan. Kebayang nggak kalian kalau program itu dibikin dipakai tiap hari? Pasti penuh kan? Ya. Nah, hard disk kita punya kemampuan berapa besar untuk menyimpan itu. Jadi ketika jumlah data itu sudah banyak, maka istilahnya ada namanya data warehouse. Ya, data warehouse ini gudang data. Nah, data yang sudah ditumpuk banyak kemudian di dalam data warehouse ini, nanti inilah yang menjadi sumber untuk melakukan analisa. Sumber analisa itu ada di gudang data. Kalau dulu ya, kalau manual itu menyimpan dokumen arsip kertas itu dalam lemari, disimpan di lemari, terus kalau penuh, beli lemari baru, simpan lagi arsipnya di lemari. Penuh lagi, beli lagi lemarinya, seperti itu. Ya, kalau manual seperti itu. Tapi kalau kita sudah digital, simpan ke hard disk. Ya, simpan ke hard disk. Hari ini download misalkan sekian mega. Terus nanti lama-lama database kita penuh kan. Nah, nanti database penuh itu, akhirnya efeknya apa? Efeknya lambat prosesnya. Nah, di dalam istilah data ada data warehouse namanya, data warehouse, gudang data. Jadi tumpukan data-data histori, data-data transaksi itu disimpan di dalam data warehouse data. Nah, data inilah yang nanti akan menjadi sumber untuk menjadi bahan analisa. Ya, tadi apa yang bisa dilakukan oleh kita di dalam OLAP? Nanti saya tunjukkan nanti setelah presentasi ini atau setelah materi kita di pertemuan berapa nanti ada praktikum seperti sebelum UTS ya. Jadi teori dulu, nanti ke pertemuan berikutnya nanti ada praktikum ya. Yang pertama adalah query data. Ya, apa yang bisa dilakukan? Kita bisa melakukan query. Pak, kalau di database kita biasanya melakukan query ini basis data mungkin yang pernah belajar. Ada perintah select, bintang, from sekian. Ya, terus delete ini, insert ini, apa ini. Nah, itu contoh query data. Kita mengquery, mengambil data apa yang kita perlukan. Terus kemudian kita bisa bikin laporan khusus. Ya, kita bisa membuat laporan khusus. Laporan khusus yang terkait tentang data yang mau kita tampilkan. Nah, kemudian bisa melakukan analisa statistik. Ya, analisa statistik ini yang menjadi penting. Ya, analisa statistik. Jadi analisa statistik ini nanti akan kelihatan kalau dia dalam bentuk grafik, rata-rata berapa, kemudian jumlahnya berapa, dan segala macam. Terakhir baru lakukan visualisasi informasi. Nah, ini orang-orang yang jago di program, nanti dia membuat visualisasi. Visualisasi itu tampilan ya. Jadi kalau hanya dibikin laporannya dalam bentuk narasi kata-kata, itu mungkin kurang menarik. Nah, makanya orang-orang yang jago di dalam memvisualisasikan data itu bisa bekerja di sini. Ya, jadi data-data yang dibuat orang itu dibikin ya grafik, dibikin animasi, dibikin video, dibikin film, dibikin apa, itu akan menjadi menarik di situ. Jadi visualisasi informasinya akan menjadi menarik. Misalkan contoh gini, data COVID hari ini adalah sekian. Data hari ini menarik. Nah, kalau orang yang paham tentang visualisasi informasi, jadi tidak hanya menyebutkan angka COVID hari ini 3.000, angka COVID besok atau kemarin sekian. Tapi dibikin dia grafik. Hari ini, kemudian sebelumnya lagi sekian. Nanti ketemu, oh ini ada visualisasinya. Positif, sembuh, meninggal sekian. Nah, ini contoh aktivitas yang bisa kita lakukan di dalam OLAP ya. Kemudian di dalam OLAP ini nanti ada operasi yang bisa kita lakukan. Ya, operasi yang pertama adalah SLIS. Ya, jadi sebuah subset dimensi, ada dimensi ini dari multidimensional kubus yang multidimensi. Jadi nanti kalau misalkan kita buat data, misalkan kita bagi seperti ini kubus nih, data. Jadi data dibentuk nanti dalam bentuk kubus ya. Nah, nanti kalau SLIS itu kita bisa ngambil ininya saja.
ya, seperti itu. Nah, kalau kita dice itu kita putar-putar datanya. Jadi kalau kalian pernah punya dadunya tuh bisa tampak depan, diputar lagi ke samping, jadi keluar tampak sampingnya lagi. Nah, kita ngambilnya 2 dimensi data yang terkait dengan ada di sini. Nanti kita contohkan di situ ya. Kemudian ada drill down. Drill down itu untuk melihat fitur data yang lebih lengkap. Ya, jadi datanya bisa lebih lengkap. Kemudian roll up. Roll up itu datanya kita bisa merelasikan data antar satu data dengan data yang lain. Ya. Kemudian kalau ada yang viewport itu nanti 1 dimensi, hasilnya laporan dalam bentuk seperti itu. Nanti kita lihat detailnya. Ini contoh nih. Ya. Ini contoh data ya. Ya, data 2 dimensi ya. Data. Misalkan ini kita lihat ya. Tabelnya ini seperti ini. Nah, kalau kita misalkan, sorry, yang ini dulu ya. Kalau kita punya tabel data nih, penjualan, kita lihat di sini. Ini tahun. Nah, tahun 2000, misalkan tahun 2004 ini nih. Ya, Mercedes-Benz. Kita drill down ini. Nah, ini kita sebut sebagai, ini yang kita sebut drill down. Kita pecahkan datanya. Kita kelihatan bahwa total 653 juta ini itu bisa diperoleh dari data-data ini. Nah, ini kelihatan. Ini yang kita sebut drill down, memecahnya. Ya, kita membuatnya menjadi lebih lengkap. Ya, jadi detail ini apa saja isinya? Oh, ternyata ini isinya. Jadi kalau ini ditotalkan adalah ini datanya. Itu. Ya. Kemudian ini contoh drill down. Kemudian contoh yang slicing tadi, ya. Misalkan ini datanya, data kubusnya. Jadi di depan, tampak depan itu adalah produk, ya, tampak samping adalah waktu, tampak atasnya misalkan apa nih, salesnya, jumlah volume sales yang terjual. Nah, jadi kalau kita switching, kita mengeluarkan ini nih, kita ngambil ininya saja. Ya, kita ngambil ininya saja, kita ngambil waktunya, penjualan di dalam satuan waktu, kita ngambil produknya aja. Ya, jadi ini kita sebut slicing, ya, slice, ya, kita potong ininya, kita ambil. Jadi kalau kita ngambil yang atasnya karena ini adalah volume penjualan, jadi jumlah volume penjualan untuk spesifikasi produk tertentu pada waktu dan region tertentu. Jadi ini saya keluarin satu. Kalau saya ngambil yang ini, berarti saya ngeluarkan ini. Volume penjualan untuk region tertentu, untuk wilayah tertentu, ya, pada waktu dan untuk waktu dan produk tertentu. Jadi ini, tapi orientasinya adalah waktu. Jadi saya keluarkan. Jadi kalau kita punya dadu, misalkan ya, dadu ukuran seperti ini, yang sering dipakai buat main Rubik gitu ya. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, saya ngambilin yang tengahnya aja nih. Saya keluarin. Saya keluarin. 4, 5, 6. Saya keluarin ini. Ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai slicing. Saya ngambil tengahnya di situ. Ya. Jadi kalau yang ini tadi contoh drill down, kita melihat datanya lebih lengkap. Kalau ini slicing ini kita ngambil hanya satu blok aja, satu sisi aja atau sisi mana yang mau kita ambil. Seperti itu. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Kalau ada yang ditanyakan. Nah, nanti dari data ini, dari data OLAP itu, data itu nanti berbentuk kubus dan dimensi. Ya. Jadi untuk mempermudahkan analisa data, maka ada konsep multidimensi. Nah, ini penting menjadi apa? Pengetahuan bagi kita ketika kita menganalisa data, kita melihatnya tidak hanya dalam satu sisi. Misalkan gini contoh, oh ada mahasiswa IPK-nya 3. Nah, kita lihat 3 ini prodi mana? Kalau misalnya kita bilang, oh prodinya A, Pak. Prodi A, prodi A, terus kita lihat lagi, tinggal di mana. Kemudian dia tidak tinggal di mana. Kemudian kita lihat lagi, ya, semester berapa. Ya, semester berapa. Kemudian setelah tahu prodinya apa, terus kemudian tinggal di mana, prodinya apa ininya asalnya di mana. Nah, data-data ini yang kita sebut sebagai
sebagai multidimensi, tidak melihatnya hanya dari satu sisi. Seperti itu. Ya. Contoh misalkan ini, penjualan. Saya punya data penjualan. Kita bisa menganalisa data penjualan itu berdasarkan 4 dimensi, yaitu wilayah, produk, tenaga penjualnya, dan waktu. Jadi nanti kalau kita lihat, kita bikin kubusnya, misalkan ini kubus, ya kubus, misalkan ini bentuknya seperti ini, ya kita buat seperti ini, maka kita bisa lihat, misalkan yang depan ini adalah wilayahnya, dimensi wilayah, di samping ini adalah dimensi untuk produknya. Nah di sini ada dimensi lagi yang lain, salesnya, seperti itu. Jadi 4 dimensi ini nanti akan dibentuk menjadi sebuah cube atau kubus. Jadi sekarang itu melihat data, kalau kalian belajar basis data, itu kan datanya kan cuma satu dimensi ya. Tabelnya kan seperti ini tabelnya. Nah sekarang tabel ini kalau di dalam konsep OLAP itu, ya untuk analisa, kita lihatnya berbagai macam sudut pandang. Jadi misalkan contoh nih, penjualan wilayah Cirebon untuk produk A dengan salesnya ini pada waktu tertentu adalah sekian. Itu cara bacanya. Jadi gini, berapa jumlah penjualan, berapakah jumlah penjualan untuk wilayah tertentu, ya, untuk wilayah tertentu dengan produknya A, kemudian oleh salesnya si B, ya, untuk periode 3 bulan terakhir. Nah ini sekian dapatnya. Jadi melihatnya, membacanya seperti itu, ya. Jadi ini adalah contoh bagaimana data yang dibentuk tadi menjadi sebuah kubus. Jadi data melihatnya dalam bentuk kubus yang berisi banyak dimensi di sini dalamnya. Ya. Jadi dimensi ini apa Pak? Dimensi ini sudut pandang, ingat ya, sudut pandang. Cara kita melihat data. Jadi kayak tadi, IPK-nya, kenapa Pak IPK-nya 3? Oh, karena dia ini, dan ini, dan ini, dan ini. Nah, dannya itu tidak hanya satu, tapi ada lagi yang lain. Kenapa dia IPK-nya bisa 3, sekian? Ya, jadi contoh orang biasanya kan gini, kalau di kemahasiswaan, misalkan ada yang ngajuin beasiswa, kenapa sih Pak si ini diterima beasiswa, si ini enggak ngajuin? Nah, dasarnya kan harus ada, kalau kita lihat berdasarkan perspektif atau berdasarkan dimensi, dia diterima karena pertama IPK, kemudian ini aktif, kemudian ini semester ini. Jadi ada banyak perspektif yang mendukung dia untuk bisa diterima. Jadi tidak hanya dalam satu perspektif saja. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian di dalam konsep multidimensi data, itu ada dimensi, ada ukuran, dan ada waktu. Jadi tadi di dalam dimensi yang ini tadi, kubus tadi, itu ada 3 ini. Ada dimensi itu sendiri, yang ini dimensi itu, cara kita melihatnya, ya, yang tepat untuk melakukan analisa. Kemudian ukuran itu misalkan nilainya berapa, jumlah penjualan, nilai uang, jumlah stok, atau lain-lain. Ya, kemudian ada satuan waktu. Nah, ini penting. Ya, di dalam OLAP itu pasti ada satuan waktunya. Apakah satuan waktunya harian, mingguan, atau bulanan, atau tahunan. Seperti itu. Jadi, OLAP, ya, kesimpulannya, itu memiliki tiga yang utama. Satu, dia punya dimensi, cara kita melihatnya. Kemudian yang kedua, ukuran, atau measure-nya. Kemudian dia punya waktu, time-nya. Jadi nanti cara bacanya gini, misalkan kita ngambil dimensi 1, wilayah tadi, ya, yang tadi wilayah. Kita bisa lihat wilayah apa yang memiliki jumlah penjualan tertinggi untuk secara harian. Nah, itu kan cara bacanya gitu. Misalkan kita ngambil lagi produk, ya, produk dan wilayah. Produk A pada wilayah B yang memiliki jumlah stok terbanyak secara mingguan adalah ini. Nah, itu kan seperti itu cara bacanya. Jadi cara menganalisanya. Jadi keluar nanti angkanya sekian. Ya. Misalkan lagi yang lain. Sales atau tenaga penjual, ya, yang menjual produk paling banyak di wilayah B, ya, menjual produk ini, jumlah penjualan ya, yang memiliki jumlah penjualan tertinggi
untuk produk A di wilayah B secara tahunan adalah siapa? Nah, itu tiga komponen ini saling terkait di dalam kubus multidimensi, ya, konsep multidimensi itu. Oke, ini oke. Nah, ini kubus bisa menjadi sebuah subset dari data yang saling terkait. Jadi ketika kita bicara tentang kubus, kita tidak bicara lagi dalam satu atribut atau satu kelompok saja. Tapi dia harus gabungan dari beberapa atribut yang ada. Misalkan toko. Toko apa digabung dengan produknya apa, pelanggannya yang mana, pemasoknya siapa. Ya. Nah, nanti hasil ini akan menghasilkan tadi ukuran tadi. Penjualan kah, keuntungannya berapa, unitnya berapa, usia berapa. Misalkan ke ini. Berapa keuntungan yang diperoleh toko A untuk produk B, ya, yang mana barang-barang itu dipasok oleh supplier ini dan dibeli oleh pelanggan ini. Nah, ini kelihatan keuntungannya misalkan di sini. Atau kelihatan unit yang terjual. Berapa, misalkan tokonya ada banyak nih cabangnya. Toko mana yang menjual produk B, ya, ya, yang produk itu dipasok oleh supplier apa, yang memiliki unit yang paling banyak yang mana. Ya, seperti itu. Jadi nanti pada saat kita melakukan proses-proses pengolahan data, SLIS, terus DIG, ya, itu akan lebih mudah melihatnya pada saat kita ambil nanti. Nanti kita contohkan di belakang ya. Itu. Nah, ini contoh ilustrasi analisis kubnya. Misalkan saya punya data seperti ini. Ini tabel datanya ini. Ya. Kubus pada gambar di samping itu menggunakan jumlah penjualan sebagai ukuran. Jadi jumlah penjualan itu yang ini. Ini angka-angka ini. Nih angkanya. Ya, ini angka-angkanya ini. Jumlah penjualan. Kemudian produknya yang ini produk. Produk. Produk ya. Ini wilayahnya, wilayah, lokasi atau wilayah ini lokasi. Sedangkan ini tahun. Ya, tahun. Ya, yang sebelah sininya tahun. Nah, dimensi yang kita gunakan ada 3, lokasi tadi, produknya, sama year, tahun. Ini tahun, produk, sama lokasi L. Nah, operasi switch ya. Switch itu tadi kan kita mengeluarkan satu. Ya, kita ngambil berdasarkan tahun. Saya keluarkan tahun 2006. Nah, ini saya yang kubus yang paling belakang ini, saya keluarkan di sini. Ini kubusnya ini. Satu kotak ini saya keluarkan. Saya dapat angka seperti ini katakanlah. Ya. Itu. Kemudian saya keluarin lagi yang 2005, yang tengahnya ini, yang tengahnya saya keluarin. Begitu juga yang 2004 saya keluarin yang depannya. Jadi yang depan ini adalah yang ini untuk 2004, yang depan ini, depannya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, misalkan saya sebut angka 140 ini, apa namanya? Ada yang tahu nggak ini? Apa bacanya? 140 ini menggambarkan apa? Ada yang tahu nggak? Coba. Kalau kita asumsikan ini adalah jumlah penjualan. Coba, ada yang tahu nggak ini? Apa bacanya? Pertanyaan saya pertama, oke, saya ulangi. 140 ini nama barangnya apa? Ada yang tahu nggak? Nama barangnya dulu, produknya apa? Produknya adalah ball. Ini, ball. Oke. Kemudian wilayahnya apa? 140 itu. Wilayahnya West. West. Oke, West. Tahunnya karena kita lakukan switch adalah 2006. Nah, nanti pada saat kita melakukan analisa, jadi pada saat kita melakukan analisa adalah gini. Jumlah produk dengan nama Bols yang terjual untuk wilayah West di tahun 2006 adalah sebanyak 140. Itu. Ya. Jadi gitu. Nah, kalau ini saya bilang 0, ini nggak ada nih. Ini apa bacanya?
Bacanya adalah tidak ada barang yang terjual untuk produk skru ya di wilayah barat pada tahun 2005. Ini 3 dimensi ya. Tuh, ini ke sini. Gitu. Ya, jadi ketika kita melakukan operasi switching, switch ini switch namanya ya. Kita bagi, kita ngambil kita potong blok-bloknya ini. Itu switch. Tapi kalau dice ini dibalik ya, dis itu dibalik. Jadi yang atasnya itu dibalik-balik. Ya, jadi kalau kita buat pernah main Rubik itu kita balik ya, merahnya di atas, kemudian pindahin ke samping ke kanan. Itu ditch namanya. Ini contohnya misalkan ini ya. Misalkan pada tahun 2006 kata dia, diperoleh informasi bahwa produk yang paling laris di bagian West adalah produk Bolt 140. Ini kan kenapa dia bilang 140? Karena di wilayah barat yang paling banyaknya adalah ini. Ya, ini. Sekarang saya tanya, produk yang paling banyak untuk tahun 2004 adalah apa? Produk yang paling banyak terjual. Ada yang tahu? Produk yang paling banyak terjual untuk tahun 2004. Bolt. Bolt, oke, ini Bolt. Ya. Kalau Bolt ini berarti untuk seluruh wilayah. Tapi kalau saya tanya gini, untuk tahun 2004 ya, untuk wilayah East Timur, produk apa yang paling banyak laku? Notes. Ya, notes ini 50. Ya, paling banyak ini. Jadi melihat datanya di sini, East-nya aja kita lihat timurnya, produk tahun 2004 yang udah pasti di sini, notes-nya adalah ini. Nah, ketemu ini paling tinggi di tahun ini. Jadi ini produknya segini. Tapi kalau seluruh produk adalah di sini 140 ini. Ya, seperti itu. Jadi ini yang kita sebut sebagai sledge. Nah, agak bingung adalah ketika kalau melihat seperti ini satu potong-potong ini gampang, tapi ketika digabung di sini kita akan bingung nantinya. Kita lihat nanti ya contohnya. Oke. Nah, ini sekarang kita lihat yang ini tadi kubusnya ya, kita lakukan operasi sledge. Nah, sekarang kalau suatu kubus itu 3 dimensi, ada panjang, ada lebar, ada tinggi, ya. Nah, masing-masing itu nanti punya dimensi. Jadi dimensi itu adalah sudut pandang ini dimensi konsumen di sini. Lihat. Jadi kalau kita ngelihat data ini, lokasi ini artinya berdasarkan dimensi lokasi kita lihat. Ini dimensinya dimensi lokasi di sini. Ya. Jadi kalau kita ngelihat dari sudut depan, ya kita dapat dimensi waktu. Jadi ketika data ini dikumpulin di sini, nah ini kalau kelihatan di sini, ini dimensi konsumen. Nanti dimensi produk, nah nanti produknya bisa dibagi lagi menjadi subkategori, subproduk, ada kategorinya dan macam-macam. Ada dimensi currency. Nah, masing-masing di dalam penjualan ini kalau kita lihat, kita tidak hanya bekerja di dalam satu sudut pandang, ya, tapi ada banyak dimensi. Jadi kalau saya mau lihat dari sisi konsumen, oh dari sini ngelihatnya. Maka kita lakukan switch, ya, kita lakukan switch, kita ngambil yang konsumennya saja. Berapa sih jumlah konsumen yang paling banyak? Sama seperti ini. Nih, misalkan ini. Saya mau ngambil wilayah barat yang paling banyak. Wilayah barat. Untuk tahun berapa, Pak? Tahun 2005. Oke. Ininya saja saya potong. Saya switch lagi. Jadi nanti ketemu kotak. Ya, kubus lagi dia. Kubusnya kan gini dia. Nah, ini kan gini. Nah, di sini nanti isinya 70, di sini 130, terus kemudian di sini ada lagi 20. Nah, ini kubus. Ini nanti adalah West untuk produk-produknya 1, 2, 3, 4 tahun 2005. Gitu. Ya. Jadi kalau kita lakukan, jadi ini bisa kita switch lagi, switch pertama, switch kedua. Ya. Tapi kalau kita mau mendapatkan dua, misalkan kita mau mendapatkan, nah ini misalkan ini. Kalau saya potong ini misalkan ini ya, lokasinya misalkan ini di sini tahu. Nah, misalkan saya ngambil yang ini, yang depan ini. Ya, jadi nanti kotaknya gini dia. Ya, kotaknya ini ada berapa nih? Berarti ada 3. 1, 2.
Oke. Nah, ini wilayah wilayah east, west, sama sentral. Ini produknya nodes. Nah, ini adalah lokasinya. Jadi kalau kita ngambil dari kita selisihnya yang depan, kalau ini orientasinya adalah pada tahun. Ya, pada tahun kita ngambilnya. Tapi kalau kita ngambil depan ini hanya orientasinya pada waktu. Pada lokasi. Jadi ini lokasi A, lokasi B, lokasi C, lokasi D. Gitu. Jadi cara motongnya itu akan berbeda. Jadi kalau saya mau ngambilnya orientasinya pada lokasi, maka yang ini yang kotak ini yang saya potong. Kubus yang ini saya ambil. Jadi nanti saya bisa tahu bahwa untuk lokasi A, misalkan ini lokasi A, jumlah barang nodes ini yang terjual adalah saya jumlahkan ini, gitu. Ya, seperti itu. Atau bisa juga berorientasinya berdasarkan waktu. Saya potong ini waktunya, ya, bisa juga. Ya, jadi tergantung cara kita motongnya. Bisa ini sisi ininya saja kita ambil, bisa juga bawahnya ini berdasarkan ini. Jadi bisa di bawahnya ini west. Kita potong nih westnya. West. Bisa bawahnya aja nih dipotong. Ya. Jadi modelnya macam-macam di sini. Oke. Nah, ketika kita ngambil satu titik aja, satu blok ini, satu kubus kotak ini kita sebut sebagai, ya, ini kita sebut sebagai kubus, ini kita sebut sebagai sel. Jadi ketika kita ngambil satu titik ini aja, ini kita sebut sebagai sel. Satu sel dia namanya. Jadi kayak Excel ya. Kalau Excel kan terdiri dari baris dan kolom ya. Nah, pertemuan baris dan kolom ini di sini misalkan di sini A1 atau A2, ini kita sebut sel kan. Nah, ini sama. Jadi satu blok ini kita ambil, satu kotak kubus ini kita ambil, ini kita sebut sebagai sel. Nah, ini yang kita sebut sebagai fakta. Ya, datanya, faktanya. Jadi kalau tadi gambar ini tadi saya ngambil hanya kotak ini saja, saya tarik di sini is ininya. Ya, ini jadi gini. Ini is nilainya 50 tahun 2004. Ya, untuk barangnya nuts. Ya, seperti itu. Jumlahnya 50. Oke. Oke, silakan kalau ada pertanyaan di sini. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang yang contoh berikutnya ada istilahnya pivot. Nah, tabel pivot ini sebenarnya kalau di Excel ada ini. Excel ini biasanya di pivot table. Ya, pivot table itu dia 2 dimensi biasanya. 2 dimensi. Ini contoh rasa. Ya, rasa sirup. Ya, ada jenisnya stroberi, ada mangga. Ya, rasanya tuh ada rasa mangga, ada rasa stroberi, ada rasa nanas. Kemudian jenis sirupnya itu ada sirup biasa, sirup rendah, sirup dengan kalori rendah seperti ini, ada 2, biasa dan kalori rendah. Nah, yang atas ini sudah kita buat menjadi pivot tabel. Yang ini udah jadi pivot. Jadi kalau saya sebut yang ini 1.500.000 ini itu adalah sirup dengan rasa mangga yang memiliki kalori rendah, itu nilainya adalah 1.500.000. Nah, kalau tabel pivot ini saya terjemahkan ke dalam tabel biasa, satu dimensi, ini satu dimensi. Satu dimensi tabelnya. Ya, maka kita buat 2 field, sirup dan rasa. Ya, tadi 1.500.000 tadi ya, kita lihat rendah kalori, mangga. Nih, ini nih. Jadi ini terjadi perulangan di sini. Ini ulang. Ini berulang. Ya. Jadi kalau kita sebut, misalkan saya sebut 500 nih. Ini adalah sirup dengan rasa nanas, ya. Jenisnya adalah biasa. Nah, kita lihat ini biasa, nanas, itu 500. Yang ini sama dengan ini. Jadi pivot tabel itu merubah dari tabel 1 dimensi menjadi tabel 2 dimensi. Ya, kalau di Excel ada fungsinya. Nanti kita pada saat praktikum nanti kita coba tabel pivoting ini seperti itu. Oke, kemudian ya 3 dimensi ya. Ini ada dimensi
total penjualan waktu tertentu untuk barang pada lokasi tertentu. Jadi ada dimensi waktu, ada dimensi barang, ada dimensi lokasi. Yang tadi ya, lokasinya. Nah, jadi kalau dipecah satu gini, waktu, ya pada waktu tertentu, ada 3 waktu, ada barangnya, barangnya apa saja, lokasinya ini. Ini satu lokasinya, 1, 2, 3. Jadi lokasi itu yang ke sana, ini kan ke sana nih lokasi. Jadi arah ke sana itu lokasi, terus kemudian barang itu yang lurus ke sini, terus ke bawahnya adalah waktu. Jadi gambarnya tuh 3 dimensinya tuh gini. Nah, ya. So, jadi kalau kita tarik ini ke sini, dimensi waktunya ada berapa Pak? Ada 3, ya 3. Barangnya ada berapa? Ada 2. Terus lokasi ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini 2 tarik sini, ke bawah. Ya, 1, 2, 3, 4. Rupusnya. Ya. Nah, ini contoh menerjemahkan data. Jadi kalau kalian atau kalau kita punya data barang dengan tabel, biasanya kan kalau dibikin di pembelajaran basis data atau di pemrogram kan diberikan tabel barang, diberikan tabel lokasi, diberikan tabel waktu. Nah, sekarang bagaimana menggabungkan 3 tabel itu menjadi satu kubus data seperti ini? Nah, itu kayak tadi, digabungnya seperti tadi. Waktu di depan, ya ini isinya nanti adalah angka-angkanya berapa yang terjual. Jadi kan total penjualan. Jadi ada 3 tabel digabung dijadiin satu. Kalau kita belajar basis data, kita ketemu namanya relasi. Nah, relasi ini yang dipakai untuk menghubungkan antar tabel. Ya, tapi kalau di dalam konsep OLAP atau di dalam kubus data, relasi itu tadi tetap kepake ya untuk menghubung-hubungkan antar ininya, tapi bentuknya yang berbeda. Jadi tidak dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, tapi bentuknya adalah dalam bentuk kubus seperti ini. Ya, oke. Kemudian ini contoh switch ya, contoh switch. Ya, kita lihat di sini. Ini ada P1, P2 yang warna kuning ini. Ada kuning, ada warna apa nih? Merah, terus ada hijau, ada biru. Kita lihat di sini. Kalau saya switch on D1, jadi D1 yang ini, yang depan ini, yang kuning ini saya switch, saya ngambil ininya aja nih yang warna kuning. Hasilnya ini. Ya, switch. Nah, kalau switch ini saya bikin pivot, saya jadiin pivot. Ya. Jadi ketemu nih. C3 ini 50. Ketemu nih bentuknya nih. C3-nya ini adalah barisnya, C3-nya 50, C2-nya adalah 8. Nah, P ininya sini. Jadi bisa jadi gini nih. Ini P2, P1. Nah, di sini ada C1 yang kayak gini ya, modelnya kalau gitu kita buatnya seperti itu. Ya, atau kita buat kita jajarin semua seperti ini. C1, C2-nya berapa nilainya. Nah, ini hasil. Jadi dari switch kita bisa bikin kepivotkan seperti ini. Nah, kemudian yang ditch ini. Kalau ditch apa bedanya dengan switch? Kalau switch itu biasanya cuma ngambil dalam satu dimensi kotak aja nih. Dalam satu apa nih namanya ya? Dalam satu kriteria. Tapi kalau dia ditch itu 2. Ditch on D1, D2. Berarti yang diambil D1, D2 nih, 2 blok ini yang warna kuning. Nah, ini D1, D2, 2. Ya, kita ambil. Jadi kalau ditch itu gabungan switch antara dua buah D1 dan D2. Nah, ini kita gabungkan, dapat ini datanya. Seperti itu. Itu ditch ya. Tulisannya ditch on D1, D2, P1, P2, NC1, NC2. Jadi dapatnya ini datanya. Yang kuning ini ya, yang warna kuning semua ini diambil. Ini ditch namanya. Ditch. Ya. Oke. Kemudian untuk yang 2 dimensi, contoh yang lain ini sama seperti ini sebenarnya. Nah, ini. Ada kotanya Kudus, Magelang, dan Semarang untuk triwulan 1 sekian. Jadi kalau saya sebut ini, 5.500.000 ini, artinya pendapatan untuk kota Magelang dalam triwulan ketiga adalah 5.500.000.
Ya, pembacaannya gitu. Jadi yang penting itu seperti itu. Itu yang kita sebut sebagai analisa. Jadi ketika kalian diberikan data penjualan atau data-data bisnis, jadi bicara tentang bisnis intelijen itu di situ. Jadi pertama bagaimana merubah data, memudahkan orang untuk membaca, terus lakukan analisa. Nah, analisanya kayak tadi, ketemu ini lebih mudah membacanya. Ya. Kalau 5.400.000 ini berapa? Apa? Wilayah kota Kudus untuk triwulan keempat. Nah, ini kan datanya bacanya gitu. Ya. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Silakan. Oke. Nah, sekarang saya kasih latihan di sini. Membaca data 3 dimensi. Ya. Ya. Pertanyaan saya yang pertama adalah, ya, yang bisa ya, coba. 153 ini menyatakan apa? Kalau kita asumsikan ini penjualan ya, penjualan atau pembeli, ini konsumen ya, berarti konsumen yang beli barang ya, konsumen yang beli barang di toko kita, jumlah konsumen yang beli barang di tempat kita, dia langganan. Nah sekarang 153 ini apa? Ada yang tahu? Siapa yang mau nyoba? Oke, ada? 153. 153 ini apa? Ada yang tahu? Nah, kalau nggak tahu, ini pertanyaan saya 153 ini produknya apa? Ada yang tahu produknya apa? Produk 40 40G drive apa? Oke, 40G drive. Oke. Iya. Waktunya? Waktunya 5 kapan? Maret. Oke, Maret 2005 ya. Maret 2005. Oh iya, Maret 2005. Oke. Terus sekarang konsumennya siapa? Konsumennya. Konsumennya siapa? Customer-nya. Namanya. Abner Kenny nggak sih, Pak? Kenny, Pak. Abner Kenny. Abner? Kenny. Yakin? Yakin? Yakin. Kayaknya sih iya. Kalau gini, yang panah atas ini kan konsumen. Maka iya. Satu blocking ini adalah satu orang satu. Jadi yang depan ini kan, yang kotak depan ini adalah punya siapa? Iya. Fred Smith. Oke, ini namanya Fred Smith. Ini Fred Smith ini. Jadi iya. Ya, jumlah barang 40G yang dibeli oleh Fred Smith pada bulan Maret 2005 adalah sebanyak 153. Itu. Ya. Waktunya dari mana sih, Pak? Waktu ini waktu nih. Oh, berarti cara baca customer-nya nggak sesuai ini ya, Pak? Misalkan produknya di nomor 3 sini, berarti customer-nya di depannya gitu ya? Belum tentu juga di depan. Tergantung ini. Nih, kalau misalkan di sini, nih, yang ini. Nih, ini kan nggak ada angkanya ya. Saya tulis misalkan di sini. Ini bacanya apa nih? Yang ini. Angka yang kotak ini nih. Nah, ini. Produknya apa dulu? Saya sebutin. Produknya apa? Ada nggak produknya? All product. Oke. All product, iya. Betul. All product. Terus waktunya? Waktunya tuh itu apa sih? YR tuh apa sih, Pak? YR itu tahun 2005. Tahun 2005. Terus orangnya? Orangnya Abner Kenny. Abner, betul. Konsumennya Abner. Ya, Abner. Iya. Jadi total pembelian oleh Abner Kenny di tahun 2005 untuk seluruh produk adalah segini. Ya. Oke. Paham ya? Jadi itu ya, jangan salah. Nih, sekarang saya tunjuk lagi nih. Saya tumputin di sini. Nih. X nilainya. Apa bacanya? Coba.
Siapa yang bisa? Abigail. Yang ini. All product All product. Abigail Rudy Oke. pada Februari tahun 2005 Pak. Oke. Yang Jumlahnya lain? X. Oke. Jadi jumlah produk yang dibeli adalah semua produk sama dia. Siapa konsumennya? Abigail Rudy ini. Untuk bulan apa? Bulan Februari 2005. Nah, ini kan 2005 semua nih, 2005 ini. Nama konsumennya adalah ini. Ya. Nah, karena yang kotak atas ini adalah all produk, maka ini adalah all produk. Ya. Oke, ini all produk nih. Oke, paham ya? Ya. Ya, sekarang saya sebutin ini. Produk apa yang paling banyak terjual? Digital kamera. Bukan. Produk All apa? produk nggak sih? Produk apa yang paling banyak terjual? All produk ini kan gabungan ya. All produk itu artinya semua produk ini gabungan. All produk. All produk ini gabungan semua. Sekarang pertanyaan LCD saya, monitor dah, Pak. LCD monitor yang paling banyak terjual. LCD monitor. Enggak nggak sih? Digital kamera, Pak. Kamera nggak sih, Pak? Digital kamera, Pak. Digital kamera. Ini angkanya ya. Nah, ini angkanya. Jadi yang ini kan adalah ini kan total per produknya kan ini. Ya, ini. Ini kan produknya. Berarti totalnya kan ini ada di sini. Yang ini. Nah, lihat di sini yang paling tinggi, kecuali jangan all-nya. All itu gabungan ya. Berarti antara ini sini. Yang tertinggi adalah ini. Jadi total penjualan tahun 2005 yang terbanyak adalah digital kamera sebanyak 1.632. Oke. Paham ya? Oke. Sekarang pertanyaan saya berikutnya, yang misalkan saya bilang ini. Nah, ini artinya apa? 4.477 ini. Bacanya apa? Produk. All produk oleh Fred Semua Smith. produk. Di tahun 2005 itu sebesar 4.477. Konsumennya ada nggak? Smith. Konsumennya Fred Smith. Oke. Jadi jumlah produk yang dibeli oleh Fred Smith, jumlah semua produk yang dibeli untuk tahun 2005 adalah sebanyak 4.477. Ya, 4.477. Ini jumlah Fred Smith-nya. Ya. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, kalau yang ini, nah ini kata saya sebut nilainya katakanlah P. Misalkan nilainya ini. Apa bacanya ini? Yang ini, kotak ini, yang ini. Semua produk yang dibeli oleh semua customer itu jumlahnya P di bulan April 2005. Bener nggak sih, Pak? Yang lain? Jumlah produk, jumlah semua all, ini kan atas all berarti kan ya? All. Jumlah semua produk yang dibeli oleh semua konsumen, jadi semua konsumen yang beli pada bulan April adalah sebanyak P. Ya, sebanyak P. Ya, seperti itu. Jadi awas kalau kita keluarin kan ini April ini yang keluarnya ini April aja. Ujung ini adalah total untuk semua konsumen dan semua produk atas ini. Karena di atas ini biasanya total ya diletakkannya seperti itu. Oke, gitu ya. Terus satu lagi deh. Misalkan ini all produk ya. Nah, untuk bulan Januari 2005 ya. Berapa jumlah yang
Misalkan ini ya, saya tulis di sini. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E. Oke. Ya, saya tulis gitu. Berapa jumlah yang dibeli oleh konsumen Joe Green pada tahun bulan Januari 2005. Berapa totalnya? Yang mana ada ya? Misalkan saya tulis di situ ya. Januari 2005, terus kemudian konsumen adalah Joe Green, terus kemudian semua produk total berarti. Yang mana? Yang 1013 apa? Joe Green. Yang mana? Nih, kalau kita lihat Januari 2005 ini kan, ya. Iya. Oke. Terus kemudian semua produk ini berarti semua produk yang atas ini berarti. Nah, sekarang konsumennya adalah Joe Green yang ini. Iya. Nah, berarti kalau dia bilang total penjualan, ya, total penjualan itu ini berarti kalau dia per bulan, yang B ini nilainya. Ini B. B ini adalah total semua produk yang total semua produk yang dibeli oleh Joe Green pada Januari 2005. Ini kan di atas ini kan? B. Ya, B. Ya, tapi kalau saya bilang berapa jumlah total produk yang dibeli oleh Joe Green untuk tahun 2005? Maka ini jawabannya di sini. Kalau saya bilang X di sini. Ini, yang ini. Ini kan semua produk kan ini tahun 2005 kan ini. Nah, Joe Green kan ada di sini. Nah, ini all produk. Berarti ini nih kotaknya nih. Tuh. Oke. Ya, paham ya? Berarti harus teliti ya, Pak? Iya, karena tadi. Jadi kalau datanya bentuknya kubus ini, kita melihatnya tidak hanya dari sudut pandang satu aja, tapi kita harus tahu keterkaitan dengan yang lain. Jadi jangan sampai kita salah prediksi. Misalkan saya sebut ini 135. Nah, kita harus tahu kan, oh ini adalah produk untuk 40G drive. Oke. Waktunya kapan? Februari 2005. Konsumen yang mana? Ayo. Konsumen yang mana? Fred Smith. Kenapa? Karena Fred Smith yang di depan ini. Ya, yang di depan kita ini, yang ngadap ke sini. Tapi kalau saya sebutin ini, yang ini. Nah, yang ini. Produknya apa? Yang ini. All product. All product, betul. All product. Konsumennya? Abner Kenny. Ya, bulannya Maret 2005. Kenapa all produk? Karena kan kelihatan di atasnya. Di atas. Kita nggak bisa kalau kita mau dapat yang punya Abner Kenny-nya, Pak, yang mana, Pak? Dia beli game konsol. Ya, kita balikin kubusnya tuh. Ya, dia ada di tengah ininya kan, berarti dia ada di dalam ini. Sejajar sama ini di dalam ininya nih. Nah, kita kan nggak tahu di dalamnya berapa. Seperti itu. Jadi kita balik atau kita sledge, kita potong, ini kita keluarkan. Jadi biar kelihatan depannya nanti, kelihatan seperti itu. Jadi jadi kalau kita mau misalkan gini, kalau saya tanyain berapa jumlah produk barang, berapa jumlah barang 40G drive yang dibeli oleh Abner Kenny pada tahun Maret 2005. Jawabannya nggak kelihatan di sini. Kita nggak kelihatan. Ya, kita nggak kelihatan di sini. Ya, karena ada di dalam sini, ada di dalamnya ini. Nah, ada sejajarnya ke sini nih, di dalam ini nih. Di dalam ini. Jadi kalau kita potong gini nih ya.
Kalau ini kita buat gini, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti ini di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 6, 5. Jadi nanti ini, kalau kita switch ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, ini baginya 1, 2, 3, 4, 5 juga. Oke, bentar dulu. Ini memang cek ininya. Nah, yes. Nah, ini saya tulis ke sini. Oke, nah kalau saya switch yang ininya saya ambilin ke sini, ini nilainya tadi 814, 111, 153, 255, kemudian 295, ini Maret 205, ini produknya 40G, 40G, ini namanya upner ini 1, 2, 3, ini upnernya dari sini. Nah, kalau saya ambil itu yang ini nih, kalau saya mau bilang, nah ini kotak ini nih. Nah, inilah yang produknya, jumlahnya. Jadi yang ini adalah, P ini adalah jumlah yang dibeli oleh Abner Kenny, ya, untuk bulan Maret 2005, ya, untuk produk 40G di sini. Jadi kalau kita di dalam ini kan nggak kelihatan di tengahnya ini, switch di dalamnya ini. Jadi kita keluarkan, ini dapatnya. Gitu. Itu ya. Halo? Putus ya? Halo? Halo Pak, kedengeran? Oke. Ya, halo Pak. Ya. Jadi itu ya. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi, nah pembentukan inilah yang menjadi poinnya. Jadi kita harus tahu. Jadi kalau saya totalin, misalkan gini pertanyaannya, kayak ini. Ini total semua produk berapa? Bisa jadi ini total semuanya ini benar nggak segini. Ya, jadi kalau kita total ini tambah ini tambah ini tambah ini dapatnya ini. Ya, seperti itu. Misalkan itu. Jadi misalkan jadi kalau ini sendiri adalah total game konsol yang terjual untuk tahun 2005. Jadi 942 ini adalah jumlah game konsol yang terjual untuk tahun 2005. Itu. Untuk siapa saja? Ya untuk semua konsumen ini. Ya ini yang belinya ini. Yang pembelinya ini. Itu. Tapi kalau saya ambil yang ini, nah ini, yang ini. Ini apa ini? Yang kotak ini. Apa? Jumlah apa? Jumlah pembelian game konsol Oke. Untuk tahun Itu 2005 untuk semua customer. Oke, untuk semua konsumen. Ini. Jadi ini seperti itu. Jadi ini bisa jadi sama kan kayak gitu ya. Ini sama kan, Ya. berarti kan dengan ini kan. Sudut pandangnya kan di sudut pandang sebelah sana dia yang lihatnya. Karena kan ini tahun yang depan ini yang hadap sini ini adalah tahun 2005 ini. Total 2005. Nah, karena di ujung ini adalah all konsumen, maka all konsumen. Barangnya apa, Pak? Ya barangnya ini, game konsol ini. Itu. Ya, jadi barangnya ini game konsol ada di nomor 2 ini. Ini adalah all konsumen. Yang ini sendiri adalah untuk tahun 2005. Gitu. Jadi ini adalah game konsol penjualan game konsol tahun 2005 dari semua konsumen. Seperti itu. Ya. Oke. Ada lagi yang tanyakan? Seperti itu? Ada yang tanyakan? Bentar ya, saya coba lagi yang lain. Cek dulu. Aduh, deg-degan. Nah, ini. Nah, itu untuk software memang tidak banyak yang bisa membuat itu dia. Kalau softwarenya ada yang lengkap, jadi kita bisa bentuk kubus, jadi tinggal kita baca. Tapi kalau misalkan tidak ada, itu dibuat manual, biasanya disusun oleh kita manual. Nah ini contoh ya.
Oke. Nah, ini ada warnanya, ada berbeda-beda warna ini. Ini produk nih, ada yang modelnya sini. Produknya dibalik. Ini tanggal. Ini sum. Ini penjualan TV ya, misalkan penduduk jenis-jenis TV, VC sama VCR ya. Nah, produk ini orientasinya. Wilayahnya adalah Kanada, Meksiko, Amerika, Kanada dan Meksiko. Ini wilayah. Nah, yang di luarnya itu adalah sumnya, total-totalnya. Jadi kalau saya bilang yang warna hijau ini, biru ya, warna biru ini, all, artinya nyebutnya all. Artinya semua produk, semua quarter, dan semua wilayah. Segini ada di sini. Jadi total penjualan semua produk di tahun tertentu, ini semua berarti quarter, kemudian untuk semua wilayah ada di sini angkanya. Ya, total seperti itu. Nah, kalau kita bilang quarter, ini, kalau kita sebut quarter, kalau setahun ada berapa bulan? 12 bulan ya. Setahun 12 bulan. Jadi kalau dia bilang quarter, berarti dibagi 4. Berarti masing-masing quarter itu adalah 3 bulan, 3 bulan. Ini 3 bulan, 3 bulan. Ini 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Jadi kalau di dalam analisa bisnis itu, ada yang disebut quarter, ada mid quarter, ada semester 6. Ya, ada quarter, berarti quarter itu 4 bagi 4. Berarti 3 bulan, 3 bulan. Januari sampai Februari, Januari, Maret, April sampai sekian, ini sekian. Ya, seperti itu. Jadi kalau nanti kalian lihat disebutin quarter, berarti dia per 3 bulan dalamnya. Ada 4 quarter. Nah, ada juga yang modelnya setengah, ya setengah. Mid, berarti dia mid, berarti dibagi 2, 6 bulan, 6 bulan. Itu. Nah, contoh misalkan ini. Kalau saya bilang ini, nah ini apa ini kata-katanya, penjelasannya, tulisannya, yang ini. Yang ini. Produknya PC. Produknya Partner PC. ketiga. Produk Oke, produk PC quarter ketiga, wilayahnya apa? USA. Oke, betul. USA yang atas ya, USA. Jadi jumlah penjualan PC pada kuartal ketiga untuk wilayah Amerika adalah sekian. Ya, jadi nyebutnya segitu ya, cara menulisnya tuh. Jadi kalau saya nanti tanyakan ini apa, jadi cara bacanya adalah jumlah, bisa terserah mau dari wilayah juga atau dari produk. Jumlah PC terjual untuk wilayah Amerika di kuartal ketiga adalah sebanyak ini. Seperti itu. Nah, kalau ini, yang ini Produknya di kuartal kayaknya Meksiko. Produknya? Jumlah seluruh. Oke. Seluruh produk. Jumlah semua produk yang terjual, di kuartal ketiga untuk negara Meksiko adalah segitu. Iya, betul. Ya, jadi kita harus tahu. Terus kalau misalkan ini, nih, yang ini, nih. Jumlah TV yang terjual Di semua quarter di wilayah Kanada. Oke. Jumlah semua TV yang terjual, ini TV, berarti yang belakang ini, di wilayah Kanada, pada kuartal keberapa? Pada semua kuartal, karena dia di ujung. Ya, semua kuartal. Artinya dalam setahun. Ya, bisa juga dalam semua kuartal, atau dibilang pada tahun tertentu, pada tahun. Karena udah gabungan totalnya ada di sini. Ya, itu. Oke. Nah, ini gabungan tiga-tiganya, kalau ini gabungan satunya saja, ya, ini totalnya beda-beda di sini. Kalau ininya saja TV pada kuartal ke-1 untuk wilayah Amerika. Ya, ini TV pada kuartal pertama untuk wilayah Amerika. Kalau kuartal pertama untuk Meksiko mana Pak? Ada di bawahnya ini nih, di sininya nih. Nah, kalau ini ujungnya lagi di ujungnya. Ya, kalau kita switch kelihatan di situ. Oke. Nah, ini macam-macam ya bentuk-bentuk ininya. Oke. Oke, nah ini yang
kita sebut visualisasi. Jadi ketika data ada software tertentu yang bisa menampilkannya seperti ini visualisasinya. Jadi ketika kita bilang lokasi, ya revenue, pendapatan yang diterima, ini produknya, dia bisa ngelihat di sini. Jadi masing-masing kubus-kubus ini. Jadi kalau saya mau lihat ini, saya klik aja nih, klik, nanti dia membesar, ngezoom gitu. Oh, jumlahnya sekian. Nah, nanti ini bisa ditemukan dengan wilayah Eropa, wilayah-wilayah yang mana, data-data yang lain. Jadi ketika kita lihat ini sudut pandangnya banyak. Jadi tidak hanya lokasi ini, tapi di sini ada outdoor. Ada outdoor produk nih, produk-produk outdoor, ya, yang memiliki jumlah pendapatan pada lokasi tertentu, lokasinya apa, ya, kelihatan di sini outdoor produk. Ya, jadi macam-macam pembacaannya. Nah, ini adalah salah satu sudut pandang kita melihat sebuah data tidak lagi dalam bentuk biasa seperti itu. Mana nih contoh biasanya kita kan ngelihatnya kan dalam satu tabel biasa. Nah, ini kan seperti ini biasanya tabelnya. Tapi dengan software atau dengan penggambaran itu kita bisa melihat data itu ternyata bisa dikelompokkan menjadi kubus seperti ini. Ya, produk tertentu. Nah, tadi kita bilang contoh tahun ini bisa dibagi kuarter bisa bagi lagi dalam bulan, dalam minggu, dalam hari. Region bisa jadi pecah nih regionnya. Regionnya ada negara, kalau tadi kita pakai negara. Di dalam negara ini bisa dipotong lagi. Ada country, ada city, ada office. Jadi contohnya maksudnya gini. Mana nih tadi tuh yang gambar kubus. Nah, ini contohnya. Nah, ini misalkan kita bilang Kanada ini. Kita ambil Amerika yang di atas. Amerika ini kalau kita bilang negara, misalkan negara itu terdiri dari beberapa negara bagian. Jadi di dalam kuarter ini nanti wilayah ini bisa dibagi lagi menjadi beberapa kubus kecil di dalamnya. Jadi 4 kuarter ini bisa jadi kubus kecil lagi dia. Ada kubus kecil, isinya adalah ada wilayah Arizona, ada wilayah New York, ada wilayah apa. Kuarternya kelihatan bagi lagi. Ada 3 bulan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Seperti itu. Tuh, TV-nya cuma 1, berarti TV ini. Cuma jenisnya 1 TV. Jadi TV, jumlah TV yang terjual pada kuarter keempat bulan, nah kami menyebutnya gitu, pada kuarter keempat bulan Desember di wilayah Meksiko, di wilayah Amerika ini misalkan contohnya wilayahnya New York, di wilayah New York adalah sekian. Jadi bisa dipecah di dalam sub ini. Jadi kalau misalkan ada Indonesia ya, misalkan ada Indonesia di sini, negaranya Indonesia. Jumlah TV yang terjual untuk wilayah Indonesia di Provinsi Jawa Barat pada kuarter keempat bulan Desember ya sebanyak sekian. Nah, itu ada di dalam sub paling kecil ini. Jadi di dalam sub kutub, di dalam sub kubus ini, di dalam satu kubus ini ada kubus lagi dalam-dalamnya. Seperti itu. Jadi kalau ketika kita mau pecahkan, dia bisa dalam. Nah, ini contoh. All, produk, ya, country, dalamnya lagi bisa lagi. Ada tanggal, ada ini dalam-dalamnya. Seperti itu. Jadi akan lebih dalam, lebih detail melihat datanya. Oke. Nah, ini contoh ya. Industri, ada kategori, ada produknya. Jadi produk ini bisa kita pecah lagi. Produknya kita cuma jual misalkan TV tadi. Ternyata TV itu mau kita pecah Pak menjadi sub sekian in. Ada TV yang 29 in, 56 in, sekian in. Nah, ternyata kelihatan di sini. Jadi ketika kita zoom satu produk ini, dia nanti keluar subnya lebih detail lagi. Kalau kita tarik lebih besar, dia ngezoom, oh kelompok paling besarnya adalah kategori. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan?